prosesnya. Pokoknya ikuti terus dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bersama saya di sini ada Kang Denny. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini saya berada di channelnya El Bahar. Iya, jadi alhamdulillah kita posisi saat ini berada di kawasan Sif Amir. Bisa teman-teman lihat kondisi dan situasinya. Ini Masjidil Haram, subhanallah ya. Keindahan kota Mekah tuh di sore hari seperti ini. Berikut juga wilayah sini sepertinya sudah dipenuhi dan dipadati oleh jemaah tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini jemaah semuanya yang mau ke Masjidil Haram tuh, subhanallah. Ini salah satu jembatan yang dinamakan Jembatan Sif Amir. Sementara ke belakangnya ini perhotelan jemaah haji dan jemaah umroh. Apalagi kalau kita pandang ke sebelah sana, di ujung yang ini nih, itu salah satu hotel Janadriyah, hotel Malaysia ya. Biasanya tidak pernah absen, setiap tahun diisi sama jemaah Malaysia. Sekali lagi ini situasi dan kondisi di sore hari, subhanallah, kembali dipenuhi dengan jemaah tuh, masya Allah, tabarakallah. Dan yang ini salah satu parking gajah ya. Biasa di sini jemaah haji yang dari kawasan Aziziyah parkingnya di tempat ini nih. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Saya doakan buat teman-teman semua dari tempat ini mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dari segala hal apapun, serta mudah-mudahan secepatnya bisa segera sampai ke kota Mekah, menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh, dan bisa berkumpul dengan jutaan lautan umat muslim dari seluruh penjuru dunia di kota Mekah untuk bersama-sama meraih pahala besar. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat El Bahar, sambil kita jalan ke arah sebelah sini sambil menikmati udara sore hari di kota Mekah, sambil kita sedikit ceritakan seperti apa sih proses berlangsungnya yang namanya hukum pancung ya. Subhanallah. Kang, bagaimana Kang Denny bisa menyaksikan proses hukum pancung itu? Sementara kan biasanya dijaga ketat, Kang. Nah, dulu gini, Ya. saya dengan menyaksikan dengan mata saya yang sangat saya juga sangat kaget kan. Iya. Karena manusia itu jelas dipotong. Iya. Nah, saya kan dulu di pasar. Di pasar saya belanja mingguan. Setelah itu banyak mobil terus, mobil polisi. Iya. Dan juga orang-orang selalu berkumpul. Ya pokoknya rame lah ya. Rame. Itu posisinya ada di posisi masjid. Setelah itu berkumpul, saya juga nggak tahu apa itu, entah tahu apa ini. Dulu kan awalnya gitu awalnya, ya. Belum terlalu tahu. Tapi setelah itu kejadian, ribuan Kang waktu di Riyadh itu berkumpul. Ya. Terus sudah kumpul, jadi polisi itu berjaga dari posisi setiap penjuru gitu ya, dijaga gitu. Dijaga ketat dan sambil mengambil senjata. Dan kamera ini Kang tidak boleh untuk memotret. Iya, tidak boleh. Iya. Ya, tidak boleh. Bahkan kalau ada yang memotret, waktu dulu itu pokoknya udah gini, senjata Kang. Langsung senjata, Ya, pokoknya senjata. super ketat dijaga gitu ya. Nah, setelah itu saya ada apa ini ya? Bertanya-tanya gitu. Tanya Ya? di dalam hati saya ini. Nah, akhirnya ada mobil ambulan Kang, 2. Iya. Jadi mobil ambulan itu yang 2 itu yang isinya orang 3. Yang 1 supir, yang 2 itu korbannya. Itu yang akan dipotong. Iya, korbannya. Ya, korbannya. Orangnya itu masih muda, ganteng lagi. Subhanallah. Dan itu adanya di posisi di depan Kang. Iya, Kang Denny melihat secara langsung gitu Melihat. pada waktu itu ya. Ya. Masya Allah. Terus akhirnya ini yang algojohnya itu Kang, adanya di belakang. Jadi dia itu adanya di belakang untuk menjaga yang untuk dipotong itu. Oh, yang mau dihukum pancung itu. Ya, orangnya Kang besar. Algojonya. Ya, tinggi. Ya. Terus dia itu
sudah mengambil senjata pedang Kang, Hmm. yang sudah tajam sekali. Sudah siap gitu ya? Ya. Terus dia itu keluar, dan ini yang mau dipotong ini Kang dikeluarin As mobil. sambil diiringi dengan senjata Kang. Oh, Begini. itunya, orangnya itu. Ya. Jadi dia itu yang akan dipotong itu Kang. Jadi ininya matanya kan udah diikat. Ini udah diikat. Udah ditutup gitu ya? Udah ditutup dua orang itu dengan kalau di kita lawan putih Kang. Iya. Sini. Tidak boleh melihat kayak ini. Tidak boleh sama sekali melihat ya? Ya. Itu bagaimana kok bisa Kang Denny bisa melihat secara langsung proses itu Kang? Ya pokoknya mungkin suatu pengalaman lah buat saya. Iya. Tanpa disengaja itu waktu itu ya? Sengaja. Bahkan Kang Denny juga tidak mengetahui bahwa keramaian pada waktu itu akan berlangsung pelaksanaan proses hukum pancung ya? Ya. Ya Allah. Jadi itu posisinya di masjid. Terus ini yang akan dihukum pancung ini kan disolatkan dulu sebelum dihukum pancung. Disolatkan dulu. Ya, Sebelah sini Kang, sebelah sini Kang. Terus diambil, Hah? diambil ke seperti pelataran sini Kang yang besar, yang luas. Iya. Jadi di samping ini ada orang-orang banyak menyaksikan, tapi tidak boleh untuk memotretnya. Di tengah-tengah lapangan gitu ya? Iya, lapangan. Ya Allah. Bahkan dari atas masjid sudah ini Kang senjata. Sudah siap semua, dikawal ketat pokoknya. Di awal Ya? ketat pokoknya. Setelah itu dia itu. Sebelah sini Kang, sebelah sini. Setelah itu dia dikeluarin dari ambulan itu Kang. Nah, begini Kang, satu-satu Kang. Nah, dari mobilnya satu-satu itu yang dikeluarin yang akan dipotong itu. Iya. Nah, satu-satu. Diiringi dengan senjata lagi. Iya. Terus ini yang pedang ini yang sudah apa namanya? Tajam banget saya lihat. Nah, setelah itu terus dia itu begini Kang. Begini Kang. Posisinya begitu. Ya. Ini kan pakai diikat tadi. Iya. Dicopot dari sini kan? Langsung. Langsung. Allahu Akbar. Banyak Kang. Terus Sambil diri Kang di sini Kang. jadi ini darah-darahnya Kang. Darah bermuncratan kemana-mana. Allahu Akbar. Pokoknya kayak kita persis lah memotong kerbau Kang. Oh gitu. Ini teman-teman sekali lagi kalau saya dengar prosesnya seperti ini tuh siapa sih yang tidak ngeri gitu ya? Iya. Makanya kita bisa ngambil apa ya pelajaran daripada peristiwa ini supaya kita lebih berhati-hati dan waspada lagi ya, terkhusus kita ketika berada di lingkungan negara Arab Saudi, karena proses hukumnya ya seperti itu tadi teman-teman ya. Tapi mungkin Kang Denny tidak tahu ya itu orang mana itu orangnya yang di proses. Pokoknya gak tahu lah. Yang jelas itu dia itu dipotong, muncrat, darahnya itu seperti itu saya. Selesai udah. Selesai. Allahu Akbar. Bisa teman-teman bayangkan ya, manusia ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihukum, yang mendapatkan hukuman seperti itu layaknya seperti hewan. Tapi memang itu harus dilaksanakan karena sesuai proses hukum yang berlaku di Arab Saudi khususnya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi teman-teman, bisa kita ambil hikmah dan pelajaran daripada peristiwa terjadinya proses hukum pancung yang disaksikan secara langsung sama Kang Denny ya. Mudah-mudahan kita selalu berhati-hati dan waspada terlepas kita berada di kawasan di lingkungan Arab Saudi, baik itu kota Mekah, Jeddah, Madinah, Riyadh, Dammam dan yang lain sebagainya. Pokoknya khususnya Arab Saudi ya Kang ya. Itu proses hukumnya ketika kita berbuat kesalahan ya seperti itu tadi ya, tapi memang disesuaikan ketika kita punya kasus besar gitu, maka kita akan dihukum dengan secara besar-besaran seperti itu tadi ya Kang ya. Masya Allah. Dan begitu juga, Kang. Ya gimana? Begitu juga kalau di hukum pancung juga, kalau misalkan keluarganya tidak saling menyadari. Maksudnya gini, sebentar Kang. Itu yang mendapatkan hukum pancung seperti itu kasusnya apa? Itu kasusnya dulu itu
ada yang ini menabrak keluarganya, terus Membunuh gitu ya. ya pokoknya menabrak terus pokoknya mati. Nah. Setelah itu dia itu tidak sadar kedua orang tuanya. Nah. Jadi pelaksananya seperti itu, Kang. Oh, jadi kembali lagi kepada kesadaran masing-masing ya. Ketika kita misalkan melakukan hal-hal yang seperti itu, misalkan membunuh atau menabrak dan yang lain sebagainya, ketika si keluarga ini tidak menyadari atau ya satu sama lain ya, atau istilahnya merelakanlah ini adalah suatu kodrat, itu tidak akan berlangsung, berarti ya tidak akan dipancung gitu, dihukum pancung. Tapi kalau misalkan si keluarganya ini benar-benar benar-benar mau melanjutkan si proses hukum ini, ya terjadi hukum pancung ya, begitu. Subhanallah teman-teman, Allahu Akbar. Saya mendengar ceritanya aja dari Kang Denny ini sudah deg-degan gitu ya, apalagi seperti Kang Denny yang menyaksikan secara langsung proses berlangsungnya hukum pancung. Subhanallah. Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Denny atas ceritanya ya, buat menambah wawasan buat kita semua supaya lebih berhati-hati dan waspada lagi. Buat teman-teman semuanya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nyimak video ini. Jangan lupa mampir ke channel Kang Denny ya. Kita di sini pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.